Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Benny Mangatur Silaban. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan coloran pada kertas. Langsung saja, learning objektif pada pembahasan kali ini yang pertama itu tentang apa itu warna, yang kedua jenis-jenis pewarna, yang ketiga warna dasar yang kita kenal, keempat itu kita membahas dyes dan OBA. Selanjutnya yang pertama itu apa itu warna? Menurut teori Sir Isaac Newton, warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya yang sempurna atau bisa disebut berwarna putih. Dan menurut Arniti, Kusmiati, dan Pramuji Subtandar, warna merupakan mutu cahaya yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau dengan mata kita. Warna merupakan unsur penting dalam desain karena dengan warna suatu karya desain akan mempunyai arti atau nilai lebih atau disebut add value dari utilitas karya tersebut. Selanjutnya itu ada jenis pewarna. Yang pertama itu ada acid dye, yang kedua basic dyes, yang ketiga direct dyes, dan keempat dispersive dyes. Langsung saja yang pertama itu acid dyes. Acid dyes ini merupakan warna yang larut dalam air dan memiliki afinitas untuk serat amphoteric, tetapi afinitas pewarna langsung untuk serat selulosa kurang. Ketika pewarnaan ikatan ionik dengan serat kationik menyumbang fixasi anion berwarna dalam bahan pewarna. Asam yang ditambahkan ke tangki pewarnaan digunakan untuk meningkatkan jumlah gugus amino yang terkationisasi dalam serat. Contohnya itu acid dyes adalah acid orange G, acid scarlet 3R, dan acid red. Yang kedua itu ada basic dyes. Dimana basic dyes ini adalah pewarna kationik larut dalam air yang terutama diaplikasikan pada serat selulosa. Biasanya asam asetat ditambahkan ke dye bed untuk membantu pewarna meresap ke dalam serat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada direct dyes. Di mana direct dyes ini senyawa larut dalam air yang memiliki ketertarikan terhadap serat secara langsung, seperti derivatif benzidin. Pewarna langsung biasanya murah dan mudah diterapkan, dan mereka dapat menghasilkan warna-warna yang cerah. Selanjutnya itu ada dispersive dyes. Dispersive dyes ini pada awalnya dikembangkan untuk proses pencelupan selulosa asetat yang larut di dalam air. Pewarna digiling halus ditambah dengan dispersing agent menghasilkan pewarna pasta, atau dengan disemprot yang akan menghasilkan pewarna bubuk. Penggunaan utamanya adalah untuk pewarna polyester, dan tetapi dapat juga digunakan untuk mewarnai nilon, triasetat selulosa, dan serat akrilik. Dalam beberapa kasus penculupan diperlukan hingga suhu 130 derajat Celcius dan dye bed dengan tekanan yang terkontrol. Nah, di sini kita mengenal warna-warna dasar yang kita kenal itu pertama ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, dengan komposisi yang tepat untuk warna merah ditambah hijau ditambah biru, maka akan didapatkan warna putih. Nah, ini yang kita kenal dengan contohnya itu seperti men-setting warna di layar monitor atau TV dengan istilah RGB. Bila kita memakai warna sekunder misalnya magenta, kuning, dan cyan, akan memberikan warna yang lain lagi. Selanjutnya itu apabila kita mau mendapatkan warna magenta, kita perlu mencampurkan warna biru dan warna merah. Apabila kita inginkan warna kuning, kita mencampurnya itu dengan warna merah dan warna hijau. Sedangkan warna cyan itu kita mencampurnya dengan warna hijau ditambah dengan warna biru. Selanjutnya itu ada dyes dan OBA, di mana dyes ini merupakan bahan pembantu untuk meningkatkan ketajaman warna putih pada uncoated kertas atau pen paper
atau warna lain pada kertas berwarna. Nah, sedangkan OBA digunakan untuk meningkatkan kecerahan warna kertas. Selanjutnya, karena fiber bukan berwarna putih, maka penambahan dye akan membuat tampilan fiber di kertas akan terlihat putih dan penambahan OBA akan terlihat kertas cerah sehingga kelihatan lebih putih. Jadi sangat penting untuk konsentrasi dye yang dibuat dengan seakurat mungkin. Untuk menjaga kestabilan warna dan menghindari shade variasi, dapat kita hitung solid content-nya itu sama dengan volume dye liquid dikali density dibagi volume dye liquid ditambah volume air dikali 100%. Nah, pengadukan dye yang ada di drum perlu dilakukan supaya dye yang mengendap tercampur lagi dengan sempurna, sehingga konsistensi dye yang akan kita buat akan seragam dan konstan. Nah, di sini ada penambahan untuk proses pembuatan dye, di mana diamine water atau kondensat water harus dimasukkan sebagian terlebih dahulu dan agitator dijalankan sebelum dye dimasukkan ke mixing tank. Penggunaan air diamine atau kondensat bertujuan untuk menghindari reaksi lain yang bisa membuat endapan atau busa di larutan dye. Jadi waktu pengadukan harus cukup lama untuk memastikan semua dye larut dan tercampur dengan merata. Minimum waktu pengadukan itu 30 menit. Selanjutnya itu persiapan dye full automatic dapat dilakukan dengan menambahkan tabung yang ukuran tertentu sebelum mixing tank. Jadi dye konsistensi ini diatur dengan penambahan air pelarut yang masuk ke dalam mixing tank tadi. Selanjutnya, satu drum dye dimasukkan ke dalam storage yang paling atas. Dapat kita lihat di slide ditunjukkan tabung warna kuning, biru, dan ungu, di mana di bawah storage tersebut ada valve yang akan terbuka bila akan mengisi tabung yang berukuran tertentu. Selama pengisian dye ke tabung, valve di bawah tabung akan tertutup dan valve udara akan terbuka supaya dye mengalir dengan lancar ke tabung. Nah, di dalam tabung tersebut ada dua level switch yang menunjukkan level kosong dan level penuh. Valve pengisian terus terbuka sampai proses transfer ke mixing tank akan dimulai. Awalnya itu mixing tank diisi dengan air sebanyak 50% dan kemudian valve di bawah tabung akan terbuka dan secara otomatis valve pengisi tabung tertutup. Valve di bawah tabung akan terbuka terus selama proses mixing berlangsung. Selanjutnya itu, karena flow dye yang dimasukkan sangat sedikit, maka tidak cukup flow bila hanya mengandalkan pompa saja. Maka setelah pompa dye masuk ke static mixer dan sejumlah fresh water juga dimasukkan ke static mixer, sehingga dye akan bercampur dengan seragam di static mixer. Karena flow fresh water yang dimasukkan cukup tinggi, maka dye akan terbawa sampai ke dosing point. Untuk ini, flow fresh water harus dijaga konstan supaya dye yang terbawa sampai ke dosing point juga konstan. Nah, setelah itu OBA yang tadi sudah didapatkan dapat langsung digunakan untuk konsentrasi sebagaimana diterima dari supplier. Dan penggunaan ukuran pompa yang tepat akan sangat mempengaruhi kestabilan OBA yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada kesimpulan yang dapat pada pembahasan tentang coloran pada kertas, yaitu pertama, jenis-jenis pewarna itu yaitu ada acid dyes, basic dyes, direct dyes, dan dispersi dyes. Warna merah, warna hijau, dan biru kita kenal dengan nama warna dasar. Selanjutnya yang ketiga itu warna. Selanjutnya, dyes merupakan bahan pembantu untuk meningkatkan ketajaman warna putih pada uncoated kertas atau pen paper atau warna lain pada kertas berwarna. Selanjutnya itu ada OBA, di mana OBA ini digunakan untuk meningkatkan kecerahan kertas. Terima kasih. Demikian pembahasan kita tentang penambahan coloran pada kertas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih.